Hilda. Di video kali ini aku pengen banget ngeceritain atau storytelling lagi ke teman-teman, karena kayaknya udah banyak banget ya dari teman-teman yang rindu dan juga kangen kalau dengan konten-konten aku Hilda bercerita. Nah, di sini hari ini aku bakalan nge-up lagi salah satu konten aku yang mungkin ada beberapa teman-teman aku yang kayak, "Hil, kok lo nggak cerita lagi sih? Hil, lo kemana sih? Kok tumben gak cerita?" gitu. Karena emang seneng banget dan juga sesuka itu aku sama cerita. Jadi kayak teman-teman aku, makasih ya gitu ya buat teman-teman aku karena udah ngingetin. Jadi kayak aku kembali lagi dan inget tentang konten-konten aku yang sebelumnya udah kayak apa sih turun gitu loh, dan sekarang aku up lagi. Oke, di video kali ini aku bakalan bercerita tentang kisahnya Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Jadi, Ibunda Juwairiyah ini sebelumnya ini adalah seorang kaum Quraisy gitu ya. Jadi sebelumnya ia belum memeluk agama Islam, dan dia ini adalah putri dari kepala suku Bani Muthalib. Nah, kemudian aku pengen bercerita sedikit tentang salah satu kisah ya, salah satu kisahnya Khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, putranya dari Abdullah bin Aziz yang menikah dengan Laila. Nah, Laila ini adalah sosok perempuan yang dilahirkan dari seorang ibu yang sangat memiliki sifat muraqabah terhadap Allah gitu ya. Selalu merasa diawasi. Kalian pernah gak sih merasa kayak setiap kali ngelakuin sesuatu merasa kayak sia-sia karena gak ada yang ngawasin kalian, terus kemudian merasa kayak kira-kira nanti aku bakalan dapat pahala atau enggak ya, dan beberapa pikiran-pikiran yang sempat bercokol mungkin ya di teman-teman semuanya. Tapi di cerita ini seorang wanita ini dia sempat berdialog, dan dialognya ini lumayan populer ya kayaknya di cerita-cerita Sahabiyah. Jadi pada saat itu ia sempat berdiskusi dengan ibunya karena pada saat itu mereka sedang bekerja dan berjualan di pasar. Nah, komoditas yang mereka jual pada saat itu adalah susu kambing, susu sapi, pokoknya susu gitu loh yang cair berwarna putih. Lalu kemudian pada saat 1 tahun sebelumnya itu kan Umar bin Khattab naik menjadi seorang khalifah, lalu kemudian beliau memberikan undang-undang dan juga kayak perintah gitu ya, maksudnya kayak kalian wahai seorang pedagang gitu ya, tidak boleh mencampur adukan antara susu dan juga air gitu, jadi biar mendapatkan keuntungan yang lebih gitu kan. Nah, Umar bin Khattab pada saat itu sempat kagum dengan dialog antara seorang ibu dan juga anaknya ini, yang ingin sekali seorang ibu ini ya, ibunya ingin sekali mencampurkan air, namun kemudian anaknya tidak ingin karena khawatir Allah melihat dan mencatat perbuatan dosa mereka. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab mengerti dan juga mendengar kisah itu, lalu kemudian ia meminta kepada putra-putranya, karena pada saat itu ia memiliki beberapa putra. Nah, pada saat itu yang mau mengajukan dirinya untuk menikahi seorang gadis dari penjual susu tadi, putranya yang bernama Asim. Akhirnya 1 bulan kemudian Asim menikahi seorang wanita apa sih yang ibunya penjual susu tadi. Terus kemudian setelah melahirkan seorang bayi, kemudian bayi itu diberi nama Abdullah bin Al-Aziz. Nah, dia ini nantinya akan menjadi seorang khalifah. Jadi pada saat itu sempat Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada seluruh prajuritnya gitu ya, untuk memberikan dan juga mensedekahkan harta-harta yang telah ia miliki, yang telah didapatkan dari rampasan perang, untuk masyarakatnya atau warga-warganya yang kekurangan, yang tidak memiliki apa-apa gitu ya, kemudian dibagikan secara rata sampai seorang
prajurit itu berteriak-teriak, itu ceritanya ya, berteriak-teriak di pinggir jalan atau di pertengahan jalan untuk menanyakan siapakah di antara kalian yang masih merasa kekurangan, lalu kemudian mereka akan diberikan tunjangan. Nah, pada saat itu seorang periwayat rawi yang terkenal pada saat itu menanyakan bahwasanya sebenarnya siapa sih pemimpin kalian yang sangat solih dan juga yang sangat adil ini, katanya begitu. Lalu kemudian seorang ini menjawab bahwa beliau adalah Umar bin Abdullah bin Al-Aziz gitu ya, anaknya Abdullah bin Al-Aziz bin Marwan. Nah, kemudian sempat dikatakan bahwasanya oh benar dia adalah cucu dari seorang jadi dia adalah cucu dari seorang pedagang susu yang sangat dermawan dan juga yang sangat jujur. Nah, disitulah benar-benar sifat muraqabah dijaga dengan baik oleh seorang wanita itu, hingga akhirnya ia melahirkan generasi-generasi dan juga penerus yang telah dipercaya oleh Umar bin Khattab bahwasanya generasi dan juga penerusnya ini adalah orang-orang yang mampu membuat nama Islam menjadi lebih jaya dan juga membuat nama Islam lebih baik nantinya. Oke, sekarang kita langsung pindah ke kisahnya Ibunda Juwairah binti Al-Haris. Jadi ibunda ini memang sebelumnya adalah orang kafir Quraisy, lalu kemudian pada saat perang bersama dengan Bani Mustalik ya teman-teman, dan Bani Mustalik ini dia tuh kayak mendapat ucapan-ucapan yang miring gitu terhadap kaum muslimin, sehingga dari Bani Mustalik ini mereka mengikuti dan juga kayak terpengaruh gitu loh dengan para kaum kafir Quraisy yang lainnya, hingga akhirnya mereka menyampaikan dan juga mengutus orang mata-mata kepada kaum muslimin untuk memata-matai. Namun atas izin Allah akhirnya mata-mata yang dikirim oleh kaum kafir Quraisy ini tertangkap oleh Rasulullah, hingga akhirnya mereka ditawan. Lalu kemudian pasukan Rasulullah ini langsung gitu ya bergegas dan juga berkemas untuk melakukan perang gitu ya. Nah, pada saat itu pasukan Rasulullah sudah siap, hingga akhirnya mereka melakukan pertempuran dan juga peperangan. Dari kalangan kaum kafir Quraisy termasuk Bani Mustalik ini banyak dari mereka yang terbunuh gitu ya. Akhirnya ada beberapa anak-anak dan juga kaum wanita yang jumlahnya itu sekitar 700 orang anak-anak dan juga kaum wanita yang mereka ditawan dan dibawa ke Madinah pada saat itu. Lalu kalau dari kalangan kaum muslimin yang meninggal hanya 1 orang. Jadi karena itu pun dibunuh oleh kaum Ansor yang tidak mengerti bahwasanya dia ini adalah kaum muslimin. Jadi karena dia mungkin terlihat seperti musuh, makanya dia sempat terbunuh gitu, maksudnya kayak sempat dibunuh oleh kaum Ansor ini. Lalu kemudian setelah para tawanan ini dibawa gitu ya ke Madinah, kemudian Rasulullah membagikan takaran-takaran kepada para pejuang dan juga para kaum muslimin yang lainnya. Misalkan 2 orang untuk kamu gitu ya, 2 orang untuk kamu lagi. Jadi orang-orang ini biasa ditangkap dan juga ditawan lalu kemudian dijadikan budak. Nah, pada saat itu Ibunda Juwairiyah ini memang sosok yang sangat cantik karena memang dia mewarisi keturunan dari ibundanya yang memiliki kulit yang putih, kemudian paras yang cantik begitu. Nah, pada saat itu Ibunda Juwairiyah ini mendapatkan bagian kepada seorang sahabat, hingga seorang sahabat itu melakukan perjanjian kontrak bahwasanya kalau ia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ia suruh selama beberapa kali, maka itu dibebaskan. Nah, seorang sahabat ini tidak mau, maksudnya tidak ingin menekan perjanjian kontrak dengan Ibunda Juwairiyah. Akhirnya Ibunda Juwairiyah nekat gitu ya pergi dan mengunjungi rumah Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang berada di rumahnya Ibunda Aisyah. Lalu kemudian Ibunda Aisyah sempat
terkejut dan juga sempat kaget kenapa kok ada wanita datang kemari gitu ya. Karena memang Ibunda Aisyah ini sifatnya memiliki sifat yang sangat pencemburu karena memang masih faktor usia juga yang masih sangat belia, hingga akhirnya Rasulullah datang untuk menemui, lalu kemudian Ibunda Juwairiyah mengajukan perjanjian lagi gitu ya, yang tadi disampaikan kepada sahabatnya ini disampaikan lagi ke Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bilang bahwasannya, apakah kamu mau sesuatu yang lebih besar daripada itu? Kemudian Ibunda Juwairiyah menjawab iya gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya ia akan menikahi kamu gitu kan. Aku akan menikahimu gitu ya, ucap Rasulullah pada saat itu. Lalu kemudian Ibunda Juwairiyah benar-benar sangat terkejut dan ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwasanya ia akan menjadi ibunda ataupun ummul mukminin yang dikatakan suci ataupun ahlul bait gitu ya di sisi Rasulullah. Nah, setelah itu pernikahan dari Ibunda Juwairiyah dan juga Rasulullah ini sudah tersebar kemana-mana hingga akhirnya 700 orang yang telah dibagikan kepada para kaum muslimin ini semua dimerdekakan. Jadi ceritanya pada saat itu Ibunda Juwairiyah ini telah memeluk Islam dan semua budaknya ini juga telah memeluk Islam semua karena mereka mendapatkan jaminan dan juga tunjangan-tunjangan yang sangat bermanfaat gitu ya buat hidupnya, hingga akhirnya Ibunda Juwairiyah ini dijulukin Ummul Mukminin yang memiliki 100 keajaiban karena tawanan-tawanan yang awalnya tadi ditawan itu kemudian dibebaskan lagi. Nah, mungkin sekian ceritanya Ibunda Juwairiyah. Kita bisa memetik pelajaran ya dari cerita ini bahwasanya tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu tidak dinilai dan juga tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di pundak kita sudah ada malaikat raqib dan juga malaikat atid yang siap untuk mencatat kegiatan-kegiatan ataupun niat-niat yang sempat kita ucapkan di dalam hati maupun di dalam lisan yang tidak terdengar oleh orang lain sekalipun. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you buat teman-teman yang udah kangen sama Hilda bercerita, konten aku Hilda bercerita. Mungkin kalian boleh banget tulis di kolom komentar kira-kira aku bercerita tentang kisahnya ibunda siapa lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, dan juga subscribe biar aku makin semangat buat upload video baru. So, thank you for watching my video and assalamualaikum. Bye.